Terima kasih Mas Ali. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, walaupun baru 28 orang ya, kita mulai saja. Harapannya teman-teman nanti segera bisa nyusul ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa kita sudah sampai di instrumen penelitian ya, berarti kita sudah 4 mata diklat sudah kita selesaikan ya. Review sementara proposal PTK. Proposal PTK baru 35 orang. Ya. Nanti yang belum nanti dikirim lewat Telegram boleh atau lewat menu juga boleh. Kalau menu kayaknya udah tutup ya, lewat Telegram aja lah nanti ya. Nah, kecuali nanti saya buka lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tadi semua sudah lihat dan download materi ya hari ini ya? Iya Pak, sudah Pak. Oke. Sudah di print lagi. Baik, Bapak Ibu. Coba saya mau tanya. Ibu Pak Tasrif. Siap Pak, siap. Kalau mengukur berat badan pakai apa Pak Tasrif? Oke, timbangan Pak. Ya? Timbangan. Kayak timbangan. Bu Karunia Putri. Karunia Putri. Bu Karunia Putri. Ini tenang-tenang saya Ibu Karunia. Bu Rahmi. Sama Pak. Ya Pak, dah kita guru-gurunya aja Pak, dah. KMI aja Pak. Mau saya Pak? Karunia Putri. Iya Pak. Nanti saya kalau Nggih. Kalau mengukur suhu Iya. badan, bawang goreng. Pakai timbangan juga Pak. suhu badan atau Masih ada Pak. Oh, kalau suhu badan pakai termometer Pak. Suhu badan pakai termometer. Ya. Ibu Murni, Oh. Iya, boleh kalau masih ada kita. kalau mengukur tinggi badan pakai apa Ibu? Kalau mengukur tinggi badan pakai apa Ibu? Aku kan ada udah di sini. Tanya aja. Pakai meter, Pak. Tinggi badan pakai apa? Itu kan saya jualan Pak. Meter, Pak, untuk ukur tinggi badan. Ya. Itu artinya apa Bapak Ibu? Ya, untuk mengukur sesuatu itu Ada alatnya. Ya. Nah. Pak Rifai. Pak Rifai. Pak Rifai. Mana Pak Rifai? Pak Rifai. Pak Rifai. Oh, enggak benar. Ibu Ida Fitria. Ibu Ida Fitria. Halo Pak. Ibu Ida Fitria. Enggak Bu Ida kok kedengaran. nggak dengar itu apanya itu? Pak Enggak, Pak. Rifai dengar?
Headset. Ya Pak, sudah. Jaringan sini kurang bagus Pak. Halo. Dengar? Ya Pak, ya. Ya. Kalau misalnya Pak Rifai di Daulat jadi juri pidato, apa yang harus disiapkan? Coba ulang Pak. Minta maaf ini, sinyal kurang bagus, suaranya putus-putus Pak. Kalau Pak Rifai di Daulat jadi juri lomba pidato, apa yang harus disiapkan? Siapkan instrumennya Pak. Instrumen penilaian. Apa isi instrumennya? Kriteria seperti kecakapan berbicara, mimik berbicaranya, Ya, bagus. timingnya juga mungkin Pak. Ya, betul. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Jadi sama seperti itu. Demikian juga pada instrumen PTK ini Bapak Ibu, untuk mengukur kebutuhan kita atau kita ingin mengumpulkan data yang kita inginkan, kita perlu adanya sebuah instrumen. Ya, dalam ini instrumen penelitian, ya. Ya, baik Bapak Ibu, sedikit review ya. Untuk instrumen, yaitu alat untuk mengukur informasi atau intinya alat untuk mengumpulkan data ya yang nanti kita akan olah ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, menentukan instrumen itu harus berangkat dari variabel, terutama variabel masalah. Tapi nanti instrumennya kita juga siapkan juga yang dari variabel tindakan. Ya, sebagai contoh, misalnya ini, ya. Nah, ini nanti kalau judulnya hasil belajar dengan model mix and match, berarti kita nanti harus menyiapkan instrumen hasil belajar dan instrumen aktivitas guru tentang model pembelajaran mix match, itu yang harus kita siapkan ya. Ini buku-buku yang Bapak Ibu bisa ambil, ini analisisnya, ini jenis-jenis instrumennya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa pakai ya. Nah, intinya di sini Bapak Ibu, inilah instrumen yang harus Bapak Ibu siapkan kalau nanti Bapak Ibu mulai praktek PTK atau memulai siklus PTK. Jadi mulai dari RPP, lembar tes, pedoman wawancara, pedoman observasi, pedoman catatan anekdotal perilaku siswa, angket atau kuesioner, pedoman pengkajian data dokumen ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Sekarang kita lanjut aja dulu ke Bapak Ibu buka ini ya Bapak Ibu ya. Intinya sekarang di sini. Instrumen PTK yang harus dipersiapkan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, instrumen yang berkaitan langsung dengan variabel masalah. Kalau Bapak Ibu variabel masalahnya memakai hasil belajar, nanti teknik pengumpulan datanya berupa tes, alat pengumpulan datanya berupa lembar tes atau lembar soal.
Jadi instrumen itu dibagi menjadi teknik pengumpulan data dan alat pengumpulan data, begitu ya Bapak Ibu ya. Caranya gimana? Berarti nanti Bapak Ibu buat soal ulangan harian atau tes formatif lengkap dengan kisi-kisi soal. Untuk kalau Bapak Ibu pakai ulangan harian itu satu siklus 1 kali ulangan harian. Ingat ya, satu siklus atau 2 kali pertemuan itu misalnya siklus pertama, pertemuan pertama masih belajar biasa, pertemuan kedua Bapak Ibu turunkan ulangan harian. Demikian juga siklus kedua, pertemuan pertama belajar biasa, pertemuan kedua ulangan harian. Itu kalau Bapak Ibu pakai ulangan harian. Tapi kalau Bapak Ibu pakai tes formatif, berarti setiap pertemuan Bapak Ibu mengadakan tes formatif. Jadi setiap pertemuan ya, kalau pakai tes formatif. Kemudian kalau Bapak Ibu di variabel masalahnya ada kemampuan membaca, kemampuan menulis, kemampuan berkomunikasi misalnya begitu ya. Nanti tekniknya Bapak Ibu bikin unjuk kerja. Alat pengumpulannya berupa lembar unjuk kerja. Caranya gimana? Bapak Ibu buat rubrik lembar unjuk kerja. Turunkan tiap pertemuan. Item-itemnya apa saja? Ya silakan disesuaikan dengan aspek yang Bapak Ibu nilai. Seperti tadi Pak Rifai mau menilai lomba pidato, berarti kan yang dinilai intonasi, mimik, isi, dan seterusnya. Nah sekarang kalau misalnya Bapak Ibu mau menilai kemampuan membaca, aspek apa saja? Nah Bapak Ibu lah yang lebih tahu. Begitu ya, nanti harus dibikinkan rubrik unjuk kerjanya. Kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di judulnya ada minat, ada variabel minat, berarti Bapak Ibu nanti harus buat angket atau kuesioner. Alatnya Bapak Ibu harus bikin lembar atau lembar angket. Caranya buat angket atau kuesioner dan turunkan setiap pertemuan. Demikian juga Bapak Ibu kalau ada di variabel masalahnya, di judulnya ada motivasi. Ada motivasi, Bapak Ibu juga pakai angket atau kuesioner. Nanti Bapak Ibu bikin lembar angket. Caranya sama, Bapak Ibu harus buat lembar angket dan silakan turunkan tiap pertemuan. Mila, SKI. Dari pertemuan 1 dan pertemuan 2 itulah nanti Bapak Ibu rata-rata. Ya. Nah, kalau soal tentunya ada variabel masalah aktivitas, Bapak Ibu observasi tentang apa? Ya tentang aktivitas siswa. Maka nanti Bapak Ibu buat lembar observasi atau pedoman observasi. Bapak Ibu buat lembar observasi ya, aspek kriteria yang Bapak Ibu tentukan. Anak itu dikatakan aktif itu bila mana sih? Nah, itu Bapak Ibu harus buat sendiri. Sama, kalau Bapak Ibu ingin membuat instrumen lomba pidato, aspek apa saja? Nah, itu Bapak Ibu harus tentukan. Ini Bapak Ibu buat setiap pertemuan, nanti hasilnya di rata-rata. Begitu ya Bapak Ibu. Ini instrumen yang berkaitan langsung dengan variabel masalah. Berikutnya adalah instrumen pengiringnya. Nanti Bapak Ibu harus menyiapkan lembar observasi guru. Lembar observasi guru itu kegunaannya untuk apa? Untuk mengetahui keterlaksanaan variabel tindakan yang diambil oleh guru.
Yang melakukan siapa? Yang melakukan adalah observer atau kolaborator. Observer atau kolaborator itu siapa? Itu adalah teman sejawat Bapak Ibu. Teman sejawat Bapak Ibu artinya teman guru Bapak Ibu. Nanti minta tolong kepada salah satu guru ya untuk membantu melakukan pengamatan. Nanti dia duduk di belakang. Dialah yang akan mengamati aktivitas guru dan aktivitas siswa. Ini nggak bisa lebih keras dari ini. Jadi bukan Bapak Ibu sendiri, tapi perlu adanya observer atau kolaborator. Kemudian yang berikutnya adalah lembar observasi siswa, yaitu untuk mengetahui respon siswa terhadap variabel tindakan yang diambil oleh guru. Sama, yang melakukan adalah observer atau kolaborator. Kemudian berikutnya adalah catatan anekdotal siswa untuk mengetahui perilaku siswa selama proses belajar mengajar dilakukan oleh guru atau observer. Berikutnya adalah pedoman wawancara, yaitu untuk mengetahui respon siswa terhadap variabel tindakan yang dipilih oleh guru. Jadi nanti diwawancarai, siswa itu diwawancarai. Misalnya, nah gimana? Mbak anak seneng nggak dengan model yang Bapak pilih? Ananda lebih cepat bisa menerima masuk materi nggak dengan model yang Bapak pilih? Misalnya begitu ya. Jadi itu nanti Bapak Ibu wawancara dengan siswa. Ini sebagai penguat data atau sebagai triangulasi bahwasanya yang Bapak Ibu lakukan itu valid dan sahih gitu Bapak Ibu ya. Ini yang membuat adalah yang melakukan adalah guru atau observer. Berikutnya Bapak Ibu instrumen yang berupa dokumen. Ini untuk kajian data dokumen. Yaitu adalah RPP. RPP yang di dalamnya ada model, ada metode yang dipilih, dan di kegiatan ini ada sintak atau langkah sesuai dengan model atau metode yang Bapak Ibu pilih. Jadi misal, kalau Bapak Ibu milih jigsaw, tulis di RPP itu model pembelajaran titik 2 model jigsaw. Tulis dulu. Kemudian di kegiatan intinya silakan ditulis langkah-langkah atau sintak daripada model jigsaw yang Ibu pilih. Bapak Ibu milih number heads together. Ya, Bapak Ibu di modelnya tentukan ditulis model pembelajaran titik 2 number heads together. Di kegiatan intinya Bapak Ibu tulis langkah atau sintak dari model number heads together. Gitu Bapak Ibu. Berikutnya adalah LKS, baik eksperimen maupun non eksperimen. Eksperimen ini mungkin untuk mapel-mapel IPA, non eksperimen ini untuk mapel-mapel bahasa, IPS, agama gitu ya. Itu adalah LKS yang non eksperimen. LKS yang Bapak Ibu buat harus sesuai dengan model, metode, strategi yang Bapak Ibu pilih. Kemudian silakan sesuai lain-lainnya Bapak Ibu siapkan alat peraga yang mendukung BBM dan media yang mendukung BBM. Termasuk Bapak Ibu tolong siapkan alat dan bahan dari model yang Bapak Ibu pilih. Misalnya Bapak Ibu pilih number heads together. Number heads together itu cirinya apa Bapak Ibu? Cirinya apa? Cirinya Bapak Ibu harus menyiapkan alat yang berupa kertas semacam kayak mahkota begitu ya, yang diikatkan di kepala. Nah, jadi Bapak Ibu harus menyiapkan kertas, gunting, lem dan seterusnya. Window shopping juga begitu. Window shopping itu perlu kertas karton ya, ditempel di dinding ya. Kemudian untuk menempel-nempel bagi yang
belanja. Match juga begitu. Bapak Ibu perlu kertas. Ada yang ditempel-tempel, ada perlu lem, ada perlu gunting. Nah, itu juga Bapak Ibu harus siapkan. Begitu Bapak Ibu sekalian, ya. Inilah alat-alat, instrumen-instrumen yang harus Bapak Ibu persiapkan, ya. Nanti pada waktu mulai praktek atau mulai siklus. Nah, untuk itu Bapak Ibu, untuk menyiapkan instrumen ini semua, Bapak Ibu diberi waktu selama 3 hari. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya lihatkan Bapak Ibu contoh-contoh instrumen, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Saya Silakan, langsung angkat tangan, langsung bicara Bapak. baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Sah. Silakan Pak Hermansyah. Yang berkaitan dengan instrumen pengiring itu Bapak, apakah kita siapkan semuanya atau kita pilih sesuatu yang berdasarkan dengan kondisi PTK kita? Misalnya yang pengiring, apakah keempat-empat ini kita buat semuanya atau kita kondisikan dengan jenis PTK yang kita susun? Gitu saya. Kira-kira gimana Pak Hermansyah? Kayaknya semuanya. Ya, Kalau metode saya yang terakhir berarti semuanya. Bapak Ibu, instrumen pengiring ini semuanya harus dibuat. Karena lembar observasi pasti guru harus diobservasi agar tahu keterlaksanaan model yang dipilih. Siswa harus, catatan anekdota siswa harus, pedoman wawancara harus. Nah, jadi pengiring ini semuanya. Nah, kecuali kalau yang variabel instrumen yang berkaitan dengan variabel, silakan disesuaikan dengan variabel masalah yang ada di dalam judul. Baik, Pak. Oke, yang lain silakan Bapak Ibu. Pak. Bisa masuk Pak. Ayo, Bu Haryati. Iya, terima kasih Bapak. Pertanyaan yang pertama sudah dijawab tadi diwakili oleh Pak Herman. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua Bapak, untuk LKS ini berarti semua model ini harus kita buat LKS ya Bapak ya? Ya, betul. Ya, terus untuk IPA kan tidak semua materi IPA itu ada eksperimennya. Contohnya misalnya adaptasi makhluk hidup ini di sini kan tidak terlalu memerlukan eksperimen. Bagaimana ini Bapak untuk LKS-nya? Nah, itu yang pertanyaan kedua itu kan, Bapak. makanya LKS ini bisa eksperimen, bisa non-eksperimen. Oh, iya. Kenapa? Kalau IPA itu memang pada umumnya eksperimen, tapi kalau non-eksperimen juga boleh. Gitu. Iya, iya Bapak. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, untuk video dan dokumentasi ini di setiap pertemuan ini Bapak, atau boleh tidak? Bagaimana Bapak? Lebih bagus ya Bapak Ibu, di setiap pertemuan Bapak Ibu foto, minimal foto. Difoto di setiap, dari awal sampai akhir difoto, lebih bagus lagi Bapak Ibu videokan. Pakai HP saja, foto pakai HP, di video juga pakai HP. Ya, untuk kenang-kenangan lah Bapak Ibu gitu loh ya, sekaligus sebagai dokumentasi untuk memperkuat Bapak Ibu ya. Ya Bapak, berarti di setiap pertemuan ya Bapak ya? Ya. Berarti di setiap pertemuan itu kita. Ya, di setiap pertemuan ya, di setiap pertemuan. Ya, itu ya, saja Bapak. Ya, terutama di sini tambahkan juga ya. Nah, ini katakanlah dokumentasi ya. Dokumentasi foto-foto tiap pertemuan, termasuk
video. Ya, oke. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Bapak. Yang lain Bapak Ibu? Ada? Ya, kalau tidak ada saya lanjut ke contoh-contoh instrumen Bapak Ibu. Ya, di LMS web e-learningnya sudah saya siapkan contoh-contoh instrumen. Antara lain ya Bapak Ibu misalnya minat ini ya. Nah, ini contoh angket minat dan motivasi. Kebetulan ini minat dan motivasi jadi satu ya. Nanti Bapak Ibu, nah ini di sini ada minat dan ada motivasi. Kalau Bapak Ibu hanya minat saja ya pilih yang minat saja. Kalau Bapak Ibu motivasi ya pilih yang motivasi saja. Ya. Nah, sekali lagi ya, ini adalah contoh. Silahkan nanti Bapak Ibu ATM. Jadi boleh diambil, boleh ditiru, dan boleh dimodifikasi. Ya, untuk sementara saya hanya memperlihatkan angketnya saja dulu. Pak, nanti bagaimana cara ngisi dan cara ngolah datanya? Nah, nanti kita di praktek, nanti kita akan bahas itu ya. Sementara kita baru lihatkan instrumennya saja. Ya, ini adalah contoh minat ya dengan model angket atau kuesioner. Pak, bolehkah minat dengan observasi? Boleh ya. Misalnya nih ya Bapak Ibu, ini adalah lembar observasi minat siswa, yaitu dengan melakukan observasi. Apa saja yang dinilai, dikatakan anak itu berminat apabila memiliki catatan pelajaran tentang pembelajaran hari itu, memiliki buku pelajaran hari itu, berusaha mengikuti pelajaran dengan baik, berusaha mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Bapak Ibu bikin kriterianya, Bapak Ibu bikin penskorannya, Bapak Ibu bikin rentang skor, rentang nilai dan kategorinya, kemudian Bapak Ibu masukkan nilai siswa-siswa selama apa Bapak Ibu? Selama proses belajar mengajar. Oh ya, Bapak Ibu ya, saya lupa. Untuk mengamati ini kan dilakukan oleh observer atau kolaborator. Sementara kolaborator itu belum tentu hafal nama siswa. Untuk itu Bapak Ibu tolong nanti ya, Bapak Ibu siapkan nama siswa, ditaruh di punggung siswa atau di dada siswa. Agar apa? Agar guru observer atau kolaborator itu tahu. Misalnya si A, si Budi, oh aktif. Si C, si Ani, tidur. Misalnya gitu ya. Si D, kayaknya lumayan bagus. Nah, biar tahu nanti, biar bisa dicentang-centang gitu. Ya, nah sekali lagi ya. Nanti Bapak Ibu bikin kartu nama yang dipasang di punggung siswa bisa, atau di dada siswa juga bisa. Ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh mengukur apa itu minat siswa dengan cara observasi. Ya, nah ini kebetulan sudah ada cara ngolahnya ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari di sini. Ya. Nah, sekali lagi nanti bisa dipelajari. Oke. Lanjut angket
Lanjut misalnya motivasi saja, angket motivasi. Nah, ini misalnya ya, angket motivasi, angket atau kuesioner motivasi. Misalnya ini Bapak Ibu. Oh, ini ada yang kepotong Bapak Ibu ya. Saya perbaiki yang lengkap ya. Ini harusnya ada 20 pertanyaan, tapi di sini hanya 14. Ya, nanti Bapak Ibu bisa ambil, tiru, dan modifikasi. Ya, nah ini Bapak Ibu ya, contoh daripada angket motivasi. Berikutnya contoh angket keaktifan siswa, misalnya Ibu. Nih ya. Untuk mengetahui keaktifan siswa atau aktivitas siswa, Bapak Ibu buat lembar observasi, ya. Lembar observasi seperti ini. Apa yang akan dikatakan aktif itu bila mana? Nah, ini kebetulan sang guru dikatakan aktif apabila terlibat aktif dalam diskusi misalnya ya, menjawab pertanyaan, mengajukan pendapat, ini bertanya, mengajukan pendapat, dan menjawab pertanyaan. Nah, kalau anak-anak melakukan terlibat aktif, banyak bertanya, mengajukan pendapat, menjawab pertanyaan pada saat diskusi kelompok maupun diskusi besar, itulah anak dikatakan aktif. Nanti yang mencentang-centang ini siapa Bapak Ibu? Observer. Yang mencentang siapa? Observer atau kolaboratornya Bapak Ibu yang duduk di belakang. Ya. Nah, sehingga mengapa harus observer atau kolaborator? Agar lebih objektif Bapak Ibu. Soalnya ini nanti kalau yang mencentang ini Bapak Ibu guru sendiri, pasti nanti dibikin baik itu semuanya. Pokoknya biar netral, biar objektif. Yang mencentang-centang ini nanti adalah observer. Kolaborator, teman sejawat Bapak Ibu yang duduk di belakang. Ini contoh lembar observasi tentang aktivitas atau partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Oke, berikutnya Bapak Ibu, misalnya ya, Bapak Ibu pakai model pembelajaran discovery learning atau problem based learning. Bagaimana mengukur keterlaksanaan model yang Bapak Ibu ambil atau bagaimana mengukur keterlaksanaan numbers together? Maka perlu adanya lembar observasi guru. Ya. Artinya apakah model yang Bapak Ibu pilih itu cocok apa enggak? Nah, jadi misalnya contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini Abang. Nah, ini ya, ini seorang guru, ini alumni Diklat PTK tahun kemarin ya Bapak Ibu, dari Mataram. Misalnya Pak Khairul Nasirin ini, dia pakai problem based learning. Ya, maka buat lembar observasi kegiatan guru sebagai tolak ukur keterlaksanaan variabel tindakan. Karena pakai problem based learning, maka sintak-sintak yang ada di dalamnya sini adalah sintak-sintak problem based learning. Kalau nanti Bapak Ibu pakai numbers together, berarti di dalamnya isinya langkah-langkah number heads together. Kalau Bapak Ibu milih discovery learning, ini langkah-langkah dari discovery learning-nya. Jadi gitu Bapak Ibu. Ini yang mengkhusus. Ya, mengkhusus. Boleh seperti ini,
ya, mengkhusus seperti ini, atau Bapak Ibu boleh pakai yang umum. Yang umum itu seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini ya, ini yang sifatnya umum. Ini lembar observasi untuk siswa, Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya. Ini akan dinilai oleh observer. Kemudian yang di sini lembar observasi guru. Guru selama mengajar. Nah, pakai yang model begini juga bisa, Bapak Ibu. Ya, inilah sebagai validitas ya. Kemarin kalau Bapak Ibu nanya apa itu validitas. Nah, jadi lembar instrumen-instrumen gini inilah nanti yang sebagai validitas. Artinya yang bisa membuat valid data Bapak Ibu itu harus ada begini. Ya, ada bukti fisik seperti ini. Kalau tidak ada bukti fisik berupa instrumen seperti ini, nanti data Bapak Ibu tidak valid. Data Bapak Ibu tidak sahih. Kalau data tidak valid, nah nanti akan gampang dipatahkan argumen Bapak Ibu. Begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Ada yang belum saya share belum? Nah, khusus Bapak Ibu, khusus untuk apa itu keterlaksanaan observasi guru di tematik, di SD yang tematik, Bapak Ibu bisa pakai ini ya, APKG guru, alat penilaian kemampuan guru, yaitu kemampuan melaksanakan pembelajaran berbasis tematik. Oke, pakai yang model ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti bisa dipakai untuk mengecek kemampuan merencanakan dan kemampuan melaksanakan proses pembelajaran berbasis tematik. Ini harus diisi oleh observer atau oleh kolaborator. Sekali lagi ya, ini khusus untuk guru tematik atau guru kelas. Kalau guru mapel pakai yang tadi yang sebelum ini tadi. Itu. Ya, itulah kira-kira Bapak Ibu contoh-contoh instrumen. Berarti nanti tugas Bapak Ibu membuat instrumen yang berkaitan dengan variabel masalah Bapak Ibu, instrumen pengirim, dan instrumen yang sifatnya dokumentasi. Kesemuanya harus dibuat. Tetapi itu kan sudah ada, sudah saya kasih kan Bapak Ibu? Belum, Bu Ika? Sudah, Pak. Ibu Ika sudah download belum? Lihat, Pak. Ibu Ika Normala. Ibu Ika Normala. Ya, jadi instrumen-instrumen itu sudah ada di LMS Bapak Ibu ya. Bapak Ibu itu sudah ada, Bapak Ibu tinggal apa? ATM. Apa itu ATM? Ambil, tiru, modifikasi. Ya, jadi silakan Bapak Ibu ambil, tiru, dan modifikasi. Ingat ya, ada kata modifikasi. Ambil. Kan copy paste. Kalau copy paste boleh Bapak. Karena copy paste itu masih diedit. Yang tidak boleh copy paste. Copy paste tidak boleh. Copy paste masih boleh. Yang lebih bagus ATM. Apa ATM Bapak Ibu?
Tiru modifikasi. Ya, ambil, tiru, modifikasi. Ambil, tiru, modifikasi. Nah, berkaitan dengan modifikasi, untuk pembanding, Bapak Ibu, silakan cari di buku-buku PTK atau silakan browsing di internet, di Google. Cari ya Bapak Ibu misalnya, contoh instrumen minat belajar siswa, gitu ya, cari di Google. Contoh instrumen atau contoh kuesioner minat belajar siswa, misalnya begitu. Silakan cari di Google, di internet. Kalau misalnya dapat, silakan dimodifikasi. Dari yang saya silakan diambil, yang dari di internet silakan diambil. Nah, itulah namanya modifikasi. Ya, itu Bapak Ibu ya, sehingga Bapak Ibu tidak copy paste. Nah, copy paste. Itu yang tidak boleh. Ya, begitu Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya masuk Bapak lagi, tinggal satu. Ya. Ya. Untuk penghitungan dari semua aspek dari instrumen kita itu sudah ada ya di file yang Bapak kasih itu ya di website. Ada yang sudah ada yang belum. Sementara ini instrumen dulu untuk mengolah data. Misalnya ya, Bapak Ibu mengeluarkan angket, diisi siswa. Setelah diisi siswa, gimana cara ngolah datanya? Nah, nanti kita akan masuk di praktek atau di pengolahan data. Saat ini Bapak Ibu hanya menyiapkan instrumennya saja terlebih dahulu. Oke? Terima kasih Bapak. Lanjut Bapak Ibu. Bu Ika sudah download belum instrumennya? Ibu Ika? Iya Pak, sudah saya download Pak. Oh iya, kok tadi bilang enggak ada? Nah, ya, jadi contoh instrumen sudah ada di LMS. Ada berapa itu? Ada berapa Bu Haryati? Contoh instrumen ada berapa itu? 3 mungkin. Ada banyak ya. Jadi silakan di-download. Kalau ada kendala download, bagi yang sudah bisa download, silakan di-share di Telegram agar teman-temannya yang mungkin jaringannya lelet, susah download, bisa download dari Telegram. Mungkin kalau download dari Telegram mungkin lebih mudah ya, begitu Bapak Ibu. Baik, masih ada Bapak Ibu? Pak, Silakan, Ibu, siapa mau bertanya? Ada? Cukup, Pak. Halo. Ada Bapak Ibu? Pas? Pas, Pak. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu biar tidak terlalu banyak nyita paket data ya. Nah, jadi prinsipnya segala sesuatu pengumpulan data itu harus dibuatkan instrumen. Instrumen itu harus sahih dan valid. Ya, untuk itu sebagai gambaran instrumen silakan pakai yang dari saya, dari internet dan dari Google ataupun dari buku, silakan gabungkan, kemudian silakan di ATM. Ya, Bapak Ibu cukup punya waktu selama 3 hari ini ya. Jadi mulai dari apalagi terselang oleh hari 16, 17 hari Minggu. Nah, Bapak Ibu banyak cukup punya waktu
untuk menyelesaikan tugas instrumen PTK ini. Tolong nanti bagi yang belum ngumpul proposal PTK, silakan japri ke saya, ya, japri ke saya. Nanti proposalnya kirim lewat Telegram saja, di japri ya, dalam bentuk Word boleh, dalam bentuk PDF juga boleh. Kemudian untuk ujian instrumen PTK-nya berarti nanti hari terakhir di instrumen PTK baru ujian ya. Jadi selama 3 hari ke depan Bapak Ibu silakan fokus bikin instrumen PTK. Buat sebagus mungkin, sesahih mungkin, sevalid mungkin ya. Dengan tetap pakai ATM tadi. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian saya hanya mengingatkan saja, Bapak Ibu untuk ujian ini kan open book. Iya, Pak. Bapak Ibu bisa lihat buku, Bapak Ibu bisa lihat PowerPoint, Bapak Ibu bisa lihat apa saja. Bapak Ibu sudah saya ingatkan, tolong kalau ujian pertamanya kurang bagus, tolong diingat lagi waktu ujian tadi soalnya apa. Belajar dulu. Jangan buru-buru, jangan ujian pertama nilainya jelek, langsung ujian lagi ya jelek pasti. Makanya setelah kalau ujian pertama jelek, belajar dulu, dibuka-buka PowerPoint-nya, dibuka modulnya, bahan ajarnya, diingat-ingat lagi, baru ujian kedua. Kan saya kasih waktu lama itu dari jam 2 sampai jam 9 malam. Sekali ujian 25 menit, padahal soalnya cuma 8. Kan banyak waktu Bapak Ibu. Ya. Nah, Pak, kemarin ada yang tanya, Pak, nilai ujian saya jelek, gimana itu? Bapak Ibu, nilai ujian tidak bisa diganggu gugat karena itu sistem. Yang bisa saya bantu Bapak Ibu adalah nilai tugas. Kalau tugas itu sistem nggak bisa menilai. Yang bisa menilai adalah saya. Ya, untuk itu tolong tugas Bapak Ibu dibagusin. Saya jamin nanti saya kasih nilai 100. Ya, kalau bagus. Ya, tergantung Bapak Ibu. Artinya saya bisa ngasih nilai 100 kalau memang tugas Bapak Ibu bagus. Ya. Nah, sekali lagi ya, nanti untuk ujian tolong hati-hati, pelan-pelan dicermati soal dengan baik, sehingga tidak ada nilai di bawah KKM. Saya terus-terusan. Mana Ibu? Tidak pernah nilai bagus. Ibu Rofiqoh, kalau bisa ngerjakannya di laptop, jangan di HP. Kalau di HP mungkin tulisannya kecil-kecil, mungkin tidak kelihatan Ibu ya. Nggih, Pak, nggih. Nah, kerjaan di laptop. Bagus-bagus, Bu Rofiqoh. Boleh kok, dibantu oleh siapa? Dibantu oleh kepala sekolah boleh. Dibantu temannya boleh. Pak, lo mungkin faktor U, Pak. Sudah setengah abad. Ngajak tetangga boleh. Ya, silakan saja Bapak Ibu. Ya. Tadi nanti ada ujian Pak ya. Mohon maaf tadi putus-putus, enggak kedengaran sama sekali. Entarnya ada ujian gitu Pak. Ya gimana Pak Jul? Nantinya ada ujian kalau gitu soalnya tadi enggak. Setiap mata diklat itu ada ujian ya. Iya, makasih. Ujian itu hati-hati. Ada lagi Pak Kamal ada nggak hadir? Pak Kamal hadir nggak ini? Ya, Bapak Ibu, kalau masuk ujian tuh jangan coba-coba. Kemarin Pak Kamal nilainya 0. Loh, kok misalnya nilainya 0 Pak Kamal? Iya Pak, kemarin saya masuk ujian, habis itu saya tutup. Loh, Bapak Ibu, kalau sudah masuk ke ujian dan Bapak Ibu tutup, itu dianggap sudah mengerjakan ujian. Kalau tidak dijawab, ya nilainya 0. Makanya sekali masuk,
lanjut harus gitu ya. Makanya kalau mau masuk itu di sinyalnya bagus enggak, Bapak Ibu siap enggak, Bapak Ibu mood enggak. Ada kemarin yang Pak nilai saya jelek karena enggak mood Pak, enggak fokus lah. Iya, Makanya kita kalau juga masuk. mengerjakan ujian ini harus fokus, harus mood, ya. Jangan pas sedang bete, ya, pas sedang dimarahin suaminya, pas sedang dimarahin istrinya, Bapak Ibu ujian, nah, nanti nilainya jelek, ya. Makanya kalau ujian yang mood, yang pas santai, suasana tenang, Bapak Ibu fokus, harus sinyalnya bagus, nah, biar nilainya bagus. Begitu Bapak Ibu ya, kalau memang sudah pas. Siap Pak, siap. Ya, oke. Iya. Sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Tolong, ini merupakan kebutuhan, jadi silakan nikmati dan Bapak Ibu coba baca dan baca lagi agar Bapak Ibu bisa menemukan benang merah clue PTK ini, hubungan antara proposal, instrumen, siklus, pengolahan data, laporan itu gimana ya. Tolong Bapak Ibu baca dan baca lagi agar Bapak Ibu bisa menjiwai betul PTK ini. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, Kemudian nanti tolong minta ke Pak Hermansyah dan Pak Sekretaris, tolong nanti di upload, dipublish di Telegram. Kan kita kemungkinan siklus tanggal September. Silakan nanti dipublish siapa-siapa yang September itu bisa sekolahnya tatap muka atau yang belum bisa tatap muka. Belum bisa, ya, misalnya Pak Hermansyah sudah bisa tatap muka, tapi Pak Fatul Aziz masih belum bisa tatap muka. Saya ingin kita juga sudah mulai tatap muka Pak dari kemarin. Ya, tanggal. Artinya saya ingin tahu sekolah-sekolah mana yang bisa tatap muka langsung dan sekolah mana yang belum bisa. Nanti tolong di-share di Telegram Pak Hermansyah ya. Pak Fatul. Baik Pak, nanti saya biarkan jadwalnya Pak. Ya, ya saya kira begitu. Waktu saya kembalikan ke Mas Ali. Terima kasih. Saya akhiri ya Bapak Ibu, sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris atas waktunya. Saja apa yang seperti dengan Pak Aris masalah ujian ya. Yang bukan. Ya enggak nih Bu Ibu sekarang nih. Pak Tasrif. Siap. Ustaz, kalau di min 1 TTS sudah tatap muka Ustaz ya? Ustaz, kepalanya Ustaz di situ. Mohon izin Pak. Kalau di min 1 belum Pak. Masih zona kuning di sana. Mohon izin. Saya mute semua, nanti setelah saya tutup nanti silakan. Kami masih buka lagi ya. Nanti silakan sharing. Apakah yang sudah ditatap muka atau belum, nanti silakan sharing. Baik, kita tutup, kita akhiri. Saya kira demikian. Nanti silakan teman-teman dilanjutkan lagi ngobrolnya, monggo. Ini masih tetap saya buka. Ya. Baik, terima kasih Pak Aris atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf segala kekurangan. Tadi kita awali dengan berdoa. Kita akhiri juga dengan doa. Mari, semoga apa yang kita terima hari ini menjadi berkah dan menjadi amal ibadah kita yang baik. Amin. Kemudian masing-masing mulai. Terima kasih, cukup. Baik, teman-teman, saya sementara recordnya saya close. Mana di record? Ya, leave dulu ya Bapak. Iya, Pak. Waalaikumsalam.